Indonesia adalah negara yang beragam, termasuk dengan aliran kepercayaan. Tapi tahukah kamu, hak untuk memeluk aliran kepercayaan merupakan hak asasi manusia yang harus kita jaga bersama. Aliran kepercayaan adalah keyakinan yang dianut oleh sebagian masyarakat. Biasanya tidak termasuk agama resmi yang diakui oleh negara. Contohnya, seperti kepercayaan terhadap leluhur, roh-roh alam, dan tradisi adat yang sakral. Meskipun kecil jumlahnya, mereka punya hak untuk dihormati dan dilindungi. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan tiap orang untuk memeluk agama dan berkepercayaan. Itu artinya, meskipun aliran kepercayaan tidak diakui secara resmi, kita tetap memiliki hak untuk menjalankan keyakinan tersebut dengan aman dan bebas dari diskriminasi. Ini juga diperkuat oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB 1948. Untuk kepercayaan dan agama di Indonesia itu kan sebenarnya hak asasi ya, hak bagi semua orang ya. Jadi seharusnya tidak ada pelarangan untuk adanya aliran kepercayaan yang dianut masing-masing orang. Jadi karena itu memang sudah hak individu ya, jadi bisa dilaksanakan. Keyakinan dan agama itu adalah kecocokan hati. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang menjadi kecocokan hati seseorang. Tanggapan dari saya adalah saya mendukung penuh, bersukacita kalau teman-teman yang aliran kepercayaan, yang menganut kepercayaan tertentu diakui di Indonesia. Karena itu menjadi bagian dari keragaman negara kita. Salah satunya adalah keragaman agama dan kepercayaan. Dan dengan diakuinya, dengan diresmikan oleh pemerintah, akhirnya mereka saudara-saudara kita ini mendapat tempat yang sama, hak yang sama, begitu pula tanggung jawab yang sama di negara kita di Indonesia. Maka saya sangat mendukung hal itu. Dan terlebih agama itu kan semua tidak bisa dipaksakan ya, dan dengan mengakui mereka maka kita juga melepas pemaksaan kepada mereka dan menghargai kebebasan yang mereka miliki juga. Dan untuk tanggapan saya adalah bagaimana akhirnya kalau sudah diakui, teman-teman dari aliran kepercayaan pun juga punya peran nantinya untuk mendukung kehidupan bersama. Perannya itu dapat diwujudkan dalam berbagai macam hal. Misalkan nanti yang teman-teman dari aliran kepercayaan itu boleh membuat sesuatu aksi pelayanan sosial mungkin, atau hanya sekedar menjadi tetangga yang baik bagi sekitarnya. Itu sebenarnya menjadi cara sederhana untuk teman-teman aliran kepercayaan boleh atau bisa berperan dalam kehidupan bersama. Dan itu saya yakin juga sudah dilakukan, paling tidak selama pengalaman saya kunjungan ke tempat-tempat teman-teman saudara-saudara yang memiliki aliran kepercayaan. Mereka itu sudah sangat baik, sudah sangat mendukung kehidupan bangsa Indonesia. Mereka ada program-program yang melayani masyarakat, rumah mereka terbuka untuk didatangi. Mereka juga hadir menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang taat dalam hukum bernegara, sehingga hal-hal itu sebenarnya bisa diteruskan dan menjadi wajah baru, wajah keunikan dari teman-teman aliran kepercayaan yang bisa berperan dalam kehidupan bersama. Untuk masalah aliran kepercayaan yang sekarang sudah tergabung dan diakui dalam Majelis Kepercayaan Luhur Indonesia atau LMKI, saya sangat mendukung dan sangat bangga, dikarenakan bangsa kita, bangsa Indonesia di masa lalu sudah dikenal memiliki budaya yang sangat tinggi atau sangat luhur. Jauh sebelum agama-agama itu hadir di bumi Nusantara ini, sebetulnya masyarakat di bumi Nusantara, terutama di Pulau Jawa Dwipa ini atau Pulau Jawa, masyarakat di sini sudah mengenal adanya Allah, ya, dengan sebutan Gusti Pangeran. Kemudian di sini sudah adanya ritual-ritual persembahan atau menyembah Allah atau berdoa kepada Allah. Sehingga kalau kita boleh jujur mengakui bahwa aliran-aliran yang sekarang diakui dalam komunitas MLKI ini
adalah agama asli atau agama pribumi, atau dikatakan sebagai tuan rumah, ya, agama tuan rumah dari masyarakat di bumi Nusantara ini, lebih luasnya seperti itu. Saya sangat setuju, sangat bangga, dan sangat menghormati dari pemerintah untuk mengakui budaya-budaya ini yang menjadi agama rakyat cikal bakal di Indonesia. Kebetulan kami kan tinggalnya di Purwokerto. Jadi kami di Purwokerto ini diwadahi oleh FKUB, lintas agama. Jadi kami merasa aman aja. Tidak pernah terjadi konflik selama ini yang kami rasakan. Malah kami saling membantu. Terkadang ketika kami merayakan hari raya kami, Waisak misalnya, mereka membantu kami. Kami sering ada pertemuan, beberapa bulan sekali ada pertemuan. Iya, jadi FKUB di Kabupaten Banyumas khususnya itu sangat mendukung dan merangkul ya semua jenis agama dan kepercayaan gitu ya. Jadi semua agama dan kepercayaan itu dirangkul jadi satu dalam wadah bernama FKUB dan Lintas Iman. Kita itu dengan menjaga toleransi dan kita juga membangun gotong royong ya. Jadi antar umat beragama itu kita saling bekerja sama. Jika ada seperti yang tadi Bu Cici bilang, jika ada umat yang lain yang merayakan, otomatis kita yang tidak ikut merayakan, kita membantu misalnya dalam bentuk penjagaan, membantu jaga sholat id misalnya, seperti itu. Pasti konflik agama itu dari manapun agamanya memang tidak dibenarkan. Agama, aliran kepercayaan, saya yakin semuanya mengajarkan tentang cinta kasih. Ajaran cinta kasih kalau buahnya konflik itu pasti tidak selaras. Sehingga tanggapan saya pribadi, konflik agama apapun itu semuanya salah, semuanya tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Kalau ada terutama konflik-konflik dari mereka yang dialami oleh agama kepercayaan ya, karena seringkali mereka mungkin yang dalam tanda kutip menjadi korban atau menjadi orang-orang yang tertindas. Sebenarnya kita sebagai saudara-saudarinya yang beragama, yang beriman kepada Tuhan apapun itu agamanya, harusnya punya hati yang terbuka untuk menjadi saudara, mendukung mereka. Minimal kalau kita tidak bisa dalam artian mungkin berbuat sesuatu yang besar, kita bisa kok jadi tetangga yang baik bagi mereka yang memiliki aliran kepercayaan. Kita sapa, kita perlakukan sebagai sahabat, kita temani mereka, itu sebenarnya bisa menjadi cara sederhana untuk menunda, bukan menunda, untuk meredakan konflik di antara agama. Dan saya juga mendukung adanya forum-forum kerukunan umat beragama dimanapun itu berada, menjadi wadah untuk meminimalisir atau juga mengatasi seandainya adanya konflik-konflik itu terjadi. Dan yang terakhir, secara khusus saya berpesan untuk kepada setiap masyarakat Indonesia bahwa semua agama dan aliran kepercayaan itu baik adanya, mengarahkan kita kepada Tuhan dan kehidupan bersama yang baik pula. Sehingga mari kita saling menghargai, mari saling mendukung, rendah hati karena semuanya itu saudara. Apa yang terjadi pada konflik-konflik tentang ritual atau kegiatan-kegiatan dari komunitas aliran kepercayaan, saya pikir itu sebenarnya tidak harus terjadi. Kalau kita kembali ke masa lampau, bangsa kita dikenal dengan rakyatnya yang sangat ramah, sangat toleran, selalu menyambut semua tamu yang datang ke bumi Nusantara di masa lalu. Bahkan dalam catatan sejarah yang kita ketahui hingga hari ini, di masa lampau ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, belum pernah ada peperangan penolakan adanya budaya baru yang masuk ke bumi Nusantara.
terutama di Pulau Jawa. Kalau kita perhatikan atau mengulas sedikit tentang cikal bakal atau awal muawal berdirinya Majapahit, setelah Kediri, Singosari runtuh, Majapahit lahir. Di sana ternyata sudah ada, dikenal dengan adanya beberapa peninggalan-peninggalan Islam, ya. Kemudian pada saat itu masyarakat berkeyakinan Hindu-Buddha kalau menurut catatan sejarah. Kemudian dengan kedatangan orang-orang Muslim tidak ada penolakan sama sekali. Bahkan pada awal berdirinya Kerajaan Majapahit, di sana pun peninggalan-peninggalan kaligrafi sudah banyak ada. Dan itu tidak ada perang antar orang beragama Buddha, Hindu, perang dengan orang-orang Muslim, nggak ada. Ini membuktikan bahwa sungguh benar adanya kita memiliki budaya yang sangat luhur, yang memiliki toleransi tinggi. Dan ini menjadi bukti bahwa bangsa ini terlahir dari rahim-rahim nenek moyang yang memiliki toleransi tinggi, karena mereka lahir dalam lingkungan masyarakat atau sosiologi yang berbudaya tinggi. Jadi saya heran, pada hari ini masih ada orang tidak bisa menghargai perbedaan. Hak asasi harus ditegakkan. Masalah keyakinan adalah masuk dalam hak asasi yang sangat privasi. Yang penting tidak menyalahi undang-undang, ketentuan dari NKRI, dan mengakui adanya Allah. Saya pikir itu sudah baik. Karena yang kita tahu, semua budaya yang tumbuh di bumi Nusantara ini mengajarkan kebaikan. Apalagi agama-agama yang menjadi tuan rumah di negeri ini. Patut kita hargai dan patut kita pupuk rasa toleransi, jiwa toleransi, ya. Kemudian perasaan yang bisa bertoleransi untuk generasi hari ini.